Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam channel KIK, Katekese Iman Katolik. Pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Oke para sahabat sekalian, tentunya ada yang pernah mendengar, ada yang pernah melihat sendiri atau menyaksikan, dan bahkan ada yang pernah berbuat dua hal ini. Pertama, dalam misa misalnya dalam rangka perkawinan atau Natal bersama, lalu ada saudara-saudara kita yang dari Protestan ikut misa tersebut. Walaupun imam, pastor, atau romo itu tahu bahwa ini adalah saudara-saudara Protestan, tapi dia karena soal demi toleransi katanya, maka dia memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita Protestan untuk menerima Hosti Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan romo ini dibenarkan? Itu kasus pertama. Kasus kedua, kadang ada orang Katolik yang pada hari Minggu dia memilih untuk mengikuti ibadat di gereja Protestan yang ada perjamuannya, perjamuan kudus. Lalu ketika dia kembali, dia mengatakan, oh hari ini saya juga sudah sambut komuni kudus, tapi di gereja Protestan kan sama saja. Pertanyaan hampir sama, apakah tindakan ini dibenarkan dari sisi perspektif iman dan ajaran Katolik? Oke, jangan pernah berhenti menonton. Terus menyimak dalam penjelasan berikut ini. Oke, tentunya dasar hukum kita adalah Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik. Dalam Kanun 844 ada 5 paragraf di sana mengatur tentang yang disebut sebagai sacramental sharing dengan Kristen lain. Jadi sakramen-sakramen apa saja yang bisa diterimakan kepada orang Kristen lain atau orang Kristen lain bisa menerima dari pelayan Katolik. Kitab Hukum Kanonik memberikan 3 sakramen yang dapat di antara 7 sakramen. Jadi 3 sakramen itu adalah, pertama, Ekaristi Kudus, kedua adalah tobat, pengakuan dosa, dan ketiga adalah minyak suci. Jadi 3 sakramen inilah yang dapat diseringkan atau dibagikan dengan saudara-saudara kita Kristen lain, entahkah Protestan, Ortodoks, atau Anglikan. Oke, kita melihat satu persatu nomor kanon supaya bisa memberikan pencerahan dan penjelasan kepada Anda sekalian. Dalam Kanon 844 paragraf 1 di sana dikatakan bahwa pelayan Katolik secara layak menerimakan 3 sakramen itu hanya kepada orang beriman Katolik. Atau sebaliknya, orang beriman Katolik secara layak menerima ketiga sakramen itu hanya dari pelayan Katolik. Itu tidak ada masalah, karena sudah terbiasa kita lakukan. Paragraf kedua mau mengatakan begini, orang Katolik bisa menerima 3 sakramen itu dari pelayan Kristen lain, entahkah Ortodoks, Anglikan, maupun Protestan. Tapi dengan syarat sebagai berikut. Syarat pertama tentunya menghindari adanya paham indiferentisme
Atau paham yang mengatakan bahwa oh semua agama sama saja. Jadi saya boleh makan di sana, di sini juga sama. Tidak boleh. Itu yang dihindari. Syarat kedua adalah kalau secara fisik orang Katolik itu, misalnya dalam keadaan sakit, lalu dia tidak bisa menemui pelayan pastor Katolik. Karena di tempat itu tidak ada gereja Katolik dan umat Katolik yang lain, apalagi romonya atau pastornya. Syarat ketiga, dia tidak mungkin menghadapi pelayan Katolik. Maka orang Katolik seperti ini, dalam kondisi seperti ini, dia bisa meminta mendekati pelayan Ortodoks atau Anglikan atau Protestan yang ada di situ untuk menerima 3 sakramen itu: Ekaristi, minyak suci, dan tobat atau pengakuan dosa. Asalkan di sana diberikan juga syarat, asalkan ketiga sakramen ini diakui sah di dalam gereja-gereja tersebut. Karena itu bagi 2 gereja Ortodoks dan Anglikan, karena 3 sakramen tadi adalah sah, maka tidak ada masalah ketika dalam keadaan darurat seperti tadi orang Katolik bisa meminta dari pelayan Ortodoks atau Anglikan. Tapi walaupun dalam keadaan darurat, tapi dia tidak semudah itu menerima dari misalnya seorang pendeta Protestan. Mengapa? Karena otomatis 2 sakramen yang lain tidak bisa. Tobat dan minyak suci tidak ada dalam gereja Protestan. Minyak urapan itu tidak sama dengan sakramen. Jadi otomatis orang Katolik tidak bisa menerima dari pendeta dalam keadaan darurat sekalipun. Satu-satu kemungkinan adalah sakramen Ekaristi. Tapi kita harus melihat lagi ada syarat-syarat yang harus dibedah dulu supaya memang ada kesamaan pemahaman. Dan ini adalah wewenang takhta apostolik atau uskup diosis yang membedah betul apakah perjamuan di gereja Protestan itu sama dengan Ekaristi dalam gereja Katolik atau tidak. Kalau tidak sama maka tidak bisa menerima. Itu Kanon 844 paragraf 2. Kanon 844 paragraf 3 kebalikan. Kalau tadi jemaat atau umat Katolik bisa atau tidaknya menerima dari pelayan Kristen lain, maka apakah Kristen lain, umat Kristen lain dalam keadaan darurat sama seperti orang Katolik tadi bisa menerima dari pelayan atau pastor Katolik dalam Kanon 844 paragraf 3. Maka di sana juga diberikan syarat-syarat sebagai berikut. Bahwa kalau orang Ortodoks atau Anglikan atau Protestan itu di tempat itu tidak ada gereja Protestan, Anglikan, dan Ortodoks, lalu tidak ada pendeta atau pastornya, maka dalam keadaan darurat seperti itu dia bisa mendekati imam Katolik di gereja Katolik untuk mendapatkan 3 sakramen tadi. Tapi dengan syarat-syarat sebagai berikut, bahwa orang ini sendiri memintanya. Jadi tidak didatangi oleh pastor, tidak. Orang inilah yang mendatangi pastor untuk meminta. Kedua, tentunya dia berdisposisi batin baik, bahwa dia mengakui betul-betul bahwa sakramen itu adalah tubuh Kristus, maka dia bisa menerima pada saat itu dari pelayan Katolik. Oke, jadi dari kasus dua contoh ini, lalu kita bisa mengatakan bahwa hanya diberlakukan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal, tidak bisa. Yang berikut, paragraf 4. Jika ada bahaya mati atau menurut penilaian uskup diosis atau konferensi para uskup ada ketentuan berat lain yang mendesak pelayan-pelayan Katolik menerimakan secara licit sakramen-sakramen tersebut juga kepada orang-orang Kristen lain yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Jadi bahaya maut atau mati pun masuk dalam keadaan darurat tadi. Jadi misalnya dalam keadaan mau mati,
orang ini tidak bisa menghadap pendeta atau pastor di gereja Ortodoks dan Anglikan, maka dia bisa meminta kepada pastor Katolik. Dan dalam paragraf 5, untuk kasus-kasus yang disebutkan dalam paragraf 2, 3, dan 4, uskup diosis atau konferensi para uskup jangan mengeluarkan norma-norma umum kecuali setelah mengadakan konsultasi dengan otoritas berwenang dari gereja Kristen lain. Sayangnya di tingkat ini belum ada kesepakatan bersama antara gereja Katolik dengan gereja denominasi atau Protestan atau Kristen lain. Oke, jadi kesimpulannya begini. Kesimpulan pertama adalah dalam keadaan normal, jemaat dari 3 gereja tadi, Protestan, Anglikan, dan Ortodoks, tidak bisa menerima ketiga sakramen tadi dari pelayan atau pastor Katolik. Sebaliknya juga dalam keadaan normal, umat Katolik tidak bisa menerima 3 sakramen tadi dari pelayan Kristen lain tadi, Ortodoks, Protestan, dan Anglikan. Karena itu ini untuk menjawab 2 pertanyaan atau 2 kasus di awal tadi. Bahwa ketika orang Protestan datang mengikuti misa, dia tidak bisa menyambut. Ketika orang Katolik pergi untuk makan perjamuan kudus, tidak bisa disamakan dengan Ekaristi Kudus. Jadi itu keadaan pertama, nomor pertama. Kesimpulan kedua adalah sacramental sharing atau 3 sakramen tadi hanya bisa diterimakan oleh orang Katolik dari pelayan Kristen lain tadi atau orang Kristen lain dari pelayan Katolik hanya dalam keadaan darurat dan memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Syarat bahwa dia harus berdisposisi baik, syarat bahwa dia secara fisik dia tidak mampu, syarat moral bahwa dia tidak dapat untuk menemukan pelayan rohaninya, dan dia meminta sendiri, maka boleh. Karena itu, kesimpulan umumnya bahwa jangan para romo sembarangan memberikan komuni atau absolusi minyak suci kepada jemaat bukan Katolik. Demikian pun jemaat dari Kristen lain tidak semudah dan segampang yang Anda bayangkan untuk menerima 3 sakramen itu dari pastor atau imam. Contoh misalnya seorang Protestan datang mengaku dosa. Romo, Bapak pengakuan tahu bahwa itu adalah orang Protestan, dia harusnya tidak boleh memberikan absolusi. Hanya nasihat, boleh, tapi bukan absolusi. Dan semoga video ini memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian, para sahabat. Dan bila Anda menemukan ada romo yang mempraktekkan secara salah aturan-aturan gereja, maka tolong diingatkan dengan penuh cinta sebagai umat dengan gembalanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam katekese berikutnya.